Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi bersama saya Dendi ya. Kita kali ini bahas materi tentang posting ya dari jurnal khusus ke buku besar teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke. Nah, lihat nih teman-teman ya, di sini ada jurnal khusus yang sudah kita pindahkan ya dari transaksi. Kita pindahkan ke jurnal khusus teman-teman. Nah, sekarang langkah berikutnya bagaimana teman-teman kalau kita ingin buat posting dari jurnal khusus ya ke buku besar. Ada jurnal khusus itu jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, ya, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana langkahnya? Pertama, kalian harus jumlahkan nih teman-teman ya. Dari jurnal penjualan sampai jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas kita jumlahkan teman-teman. Oke teman-teman, silahkan ya coba dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjut kembali ya. Saya lihat nih teman-teman, kita lanjut lagi setelah kita jumlahkan teman-teman. Langkah berikutnya bagaimana ya teman-teman ya? Oke ya, langkah berikutnya kita posting teman-teman atau kita pindahkan ya ke buku besar teman-teman. Oke, kita lihat di sini ya ada, ingat rumusnya jangan sampai lupa. Di buku besar itu kalau ketemu sama debit sama debit ya, kredit sama kredit, itu jumlah kita tambahkan teman-teman ya. Tapi kalau ketemu lain, debit ketemu kredit, kredit ketemu debit, itu kita kurangin teman-teman. Oke, pertama kita buat dulu ya buku besar yang pertama nih ya, buku besar kas teman-teman. Oke, kita cek ya teman-teman ya dari atas ya. Nah, lihat nih di jurnal penjualan ada kata-kata kas tidak teman-teman? Nggak ada kan? Oke ya, kita lewat teman-teman ya. Di jurnal penerimaan kas teman-teman lihat ya, di sini ada kata-kata kas nggak? Oh ada nih teman ya, ternyata ada kas nih teman-teman ya. Dia posisinya di mana? Di debit teman-teman. Nah ingat teman-teman, yang kita pindahkan itu totalnya teman-teman ya, totalnya ya. Nah totalnya karena ini bulan November ya, biasanya kita pindahkan akhir bulan teman-teman ya. Bulan November selesainya tanggal berapa teman-teman? Tanggal 30 benar-benar ya, benar ya teman-teman ya. Nah, sekarang langkah berikutnya lihat nih teman-teman ya. Nah, kita ke buku besar kas. Ingat namanya aja kas ya. Jadi ya selain kas nggak boleh masuk ya teman-teman ya. Pertama kita tulis nih teman-teman ya tanggalnya dulu ya. Tanggalnya akhir bulan teman-teman ya. Nah, November tanggal 30 nih teman-teman ya. Tanggal 30 ya. Nah, di referensi artinya kita ngambil dari mana teman-teman ya? Dari JKM nih teman-teman ya. Maka referensinya kita tulis nih teman-teman ya. JKM nih teman-teman ya. Di sini kita tulis JKM teman-teman ya. Nah, terus kita lihat nih ya. Berapa ya total kita pindahkan dari kas ya? Yaitu 20.670 nih teman-teman ya. Posisinya di debit ya. Kita taruh nih teman-teman ya di debit teman-teman. Tulis ya 20.670 nih teman-teman ya. Tuh ya teman-teman. Bisa sampai sini? Nah, karena dia belum kepake ya, maka di saldo tetap sama nih teman-teman ya. 20.670 nih teman-teman. Oke, bisa sampai sini teman-teman? Lanjut? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita cek nih ya. Nah, di posisi kita cari lagi nih di jurnal pembelian. Ada kata-kata kas nggak? Wah, nggak ada ya, lewat teman-teman. Nah, di jurnal pengeluaran kas, wah pasti ada nih teman-teman. Ada kata kas soalnya aja. Jurnal khusus ini tentang mencatat apa pengeluaran semua uang tunai teman-teman. Nah, kita cari nih ya. Wah, nih dia ada kas teman-teman ya. Dia posisinya di kredit nih teman-teman ya. Di kredit ya. Nah, kita tulis ya. Pertama, tanggalnya dulu teman ya. Tanggalnya November tanggal berapa teman-teman? Tanggal 30 nih teman-teman ya. Tanggal 30 nih teman-teman ya, 30 ya. Referensinya dari mana ya teman-teman? Dari JKK nih teman, Jurnal Pengeluaran Kas ya, JKK ya referensinya. Kita tulis JKK nih teman-teman ya, kita tulis JKK. Nah, angkanya berapa teman-teman ya? Angkanya lihat nih, 6.635 ya teman-teman ya, posisinya di kredit nih ya. 6.635. Nah, kita pindahkan teman-teman ya di kredit. 6.635 nih teman-teman ya. Nah, sampai sini lihat nih teman-teman, lihat ya. Ini kan di debit nih awalnya teman-teman, nih kas kita tadinya kita punya uang 20.670 teman-teman ya. Tahu-tahu uang kita kepakai ya atau berkurang ya, digunakan sebesar 6.635 ya. Karena ketemu lain diapain teman-teman? Dikurang, betul. Wah, mantap, hebat, luar biasa ya. Nah, kalian bisa kurangkan ya. Nah, berapa hasilnya teman-teman? Wah hebat ya 14.035 teman-teman. Oke, bisa sampai sini dulu teman-teman? Bisa? Kalau ada yang nggak jelas tanya ya, jangan malu-malu ya. Pokoknya tanya jangan malu-malu ya supaya anak-anak IPS tuh harus jago bertanya teman-teman ya, jago berpikir kritis teman-teman ya. Oke, teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Kita lihat lagi ya. Yang kedua ya, kita buat buku besar piutang nih teman-teman ya. Kita cek ya piutang. Di jurnal penjualan ada kata-kata piutang teman-teman? Ah, oh ada nih teman-teman ya. Jumlahnya 9.600. Nah teman-teman di sini kenapa nggak kita pisahkan teman-teman piutang dan penjualan? Karena
Ini angkanya sama teman-teman ya. Tuh, kalau di sini kan ya teman-teman penjualan berapa ya, piutang berapa ya, makanya kita pisahkan teman-teman. Tapi di sini di jurnal penjualan ini kita jadiin satu kolom teman-teman ya. 9.600 ini maksudnya di debit piutang, 9.600 juga di kredit penjualan nih teman-teman. Nah, sekarang kita pindahin dulu ya teman-teman di piutang teman-teman ya. Di piutang jumlahnya di debit 9.600 nih teman-teman. Oke ya. Kita tulis ini teman-teman ya. Nah, di tanggal dulu teman-teman, di tanggal ya. Kita tulis tanggalnya tanggal November 30 teman-teman ya. November 30 nih teman-teman ya. Lalu di referensinya dari mana? Dari jurnal penjualan teman-teman ya. Kita jurnal penjualan apa teman-teman? JJ teman-teman ya. Betul ya teman-teman ya. JJ ya. Angkanya berapa tadi jumlahnya? Jumlahnya 9.600 ya, benar ya teman-teman. Taruh di debit 9.600 nih teman-teman ya. Tuh. Karena belum terpakai ya, belum dilunasi ya. Nah, makanya sama teman-teman di saldonya 9.600 nih teman-teman. Oke ya. Nah, sekarang barang kita jual, nah kita cek nih apa kita langsung ke penerimaan kas? Jangan dulu teman-teman ya, karena yang barang kita jual ke orang-orang yang beli sama kita, dia pasti akan ngecek ya barangnya bagus semua apa enggak ya. Nah, kita lihat di jurnal umum nih teman-teman. Wah, ternyata piutang kita ada yang berkurang nih teman-teman ya, sebesar 50 nih teman-teman ya. Nah, sebesar 50 teman-teman ya. Makanya ya di sini kita ke JU dulu teman-teman ya. Jadi ingat karena dia cuma piutangnya satu teman-teman, maka jangan tanggal 30 teman-teman ya, tapi tanggal 11 nih ya, karena dia cuma satu teman-teman ya. Nah, jadi di piutangnya teman-teman kita tulis dulu di Novembernya teman-teman tanggal berapa sih teman-teman? Tanggal 11 ya, betul ya. Nah, piutangnya di kredit berapa teman-teman? 50 ya. Nah, ini dari mana? Oh ya, dari referensi dulu ya. Referensinya dari mana teman-teman? Dari JU ya. Di kredit sebesar Rp50 nih teman-teman ya. Nah, sekarang lihat nih ya. Debit sama kredit diapain teman-teman? Wah, betul ya, dikurang ya, hebat ya. Jadi tinggal berapa? 9.500. Oh iya, betul, luar biasa ya, kalian hebat ya teman-teman. Oke ya, lanjut ya teman-teman, sampai sini dulu. Bisa ya? Oke, bisa ya. Wah, hebat ya teman-teman ya. Kita lihat nih ya teman-teman ya. Kita lihat di jurnal selanjutnya nih ya. Wah, di jurnal penerimaan kas ada kata-kata piutang nggak ya? Wah, ada nih teman-teman ya. Tapi posisi piutang karena dilunasi jadi dikredit teman-teman ya. Nah, jadi piutangnya sebesar 8.500 nih teman-teman jumlahnya ya teman-teman. Nah, kita tulis lagi ya teman-teman, kita pindahin ya. Nih ya, pertama tanggalnya dulu teman-teman, karena dia jumlah. Ingat tanggalnya akhir bulan teman-teman ya kalau jumlah ya. Kecuali kalau dia cuma satu teman-teman ya, dia tanggal dia sendiri ya. Tanggal November 30, referensinya dari mana teman-teman? Dari JKM teman-teman ya, jurnal penerimaan kas teman-teman ya. Nah, tulis nih teman-teman ya. Di referensi tulis dari JKM teman-teman ya. Nah, terus di kredit sebesar berapa ya tadi? Sebesar 8.500 nih teman-teman ya. Makanya di sini tulis teman-teman ya 8.500 di kredit nih teman-teman ya, 8.500. Nah, sekarang lihat nih teman-teman, ini debit ya, ini kredit. Ingat kalau ketemu lain diapain teman-teman? Dikurang, hebat ya teman-teman. Jadi 9.550 kita kurangin 8.500 nih teman-teman ya, dapat 1.050. Oke teman-teman. Sampai sini dulu teman-teman, bisa teman-teman? Bisa? Udah mulai mengerti? Oke ya, contoh lagi ya teman-teman ya, biar kalian tambah mengerti ya teman-teman ya. Oke, sekarang yang buku besar peralatan nih teman-teman ya, peralatan. Oke ya. Kita cek lagi teman-teman dari atas ya, di jurnal penjualan ya. Ada kata-kata peralatan nggak? Tidak. Ada kata-kata peralatan tidak teman-teman? Nggak ada ya? Oh iya betul ya, nggak ada teman-teman ya. Makanya kita lanjut lagi ya di jurnal penerimaan kas. Di sini ada kata-kata peralatan nggak teman-teman? Nggak ada lagi, betul ya, lewat lagi teman-teman ya. Nah, kita ke jurnal pembelian nih teman-teman ya. Di sini ada kata-kata peralatan nggak teman-teman? Wah, ada nih teman-teman ya. Ternyata ada kata-kata peralatan nih teman-teman ya. Ah, dia cuma satu teman-teman. Ingat kalau cuma satu tanggal dia sendiri teman-teman ya, yaitu tanggal 17 nih teman-teman ya. Jadi kita masukin teman-teman tanggal 17 di sini ya teman-teman. Oh, mas sebentar ya. Ah, kita jangan ke peralatan dulu ya, ke perlengkapan dulu ya teman-teman. Nah, di perlengkapan nih ya kita cek dulu ya. Tadi di jurnal pembelian perlengkapan, oh ini dia teman-teman ya, ada kolom perlengkapan ya, spesial teman-teman ya. Kenapa perlengkapan kita buat? Mungkin perlengkapan sering terjadi teman-teman transaksinya ya. Perusahaan toko ya, beli kresek ya, beli apa? Beli plastik-plastik ya buat bungkus ya, dibanding kita beli peralatan ya, misalkan timbangan ya, timbangan kan awet teman-teman ya. Kalau misalkan kresek, kertas bungkus itu apa tiap waktu butuh ya, maka sering beli ya, maka dibuatin kolomnya teman-teman ya. Nah, ternyata ada nih teman-teman perlengkapan karena cuma satu. Ingat teman-teman ya, tanggal dia sendiri nih ya, tanggal 16 nih teman-teman ya. Makanya kita ke kolom perlengkapan teman-teman, tanggalnya tanggal pertama tadi 6, 16 ya, betul, hebat ya. Nah, referensinya dari mana teman-teman? Referensinya
Dari JB apa JKK? Oh ya dari JB, betul ya teman-teman, dari JB ya nih. Di sini tulis dari JB teman-teman ya referensinya. Lalu dia di debat berapa tadi teman-teman? Berapa? Wah, ini jumlahnya salah nih teman-teman ya. Jumlahnya bukan 6.600 teman-teman, tapi berapa nih ya kita cek ya. Kita cek jumlahnya 1.840 nih teman-teman ya. Jumlahnya 1.840 nih teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, lanjut ya. Nah, karena dia belum ada yang perlengkapan belum digunakan, maka di saldonya juga sama teman-teman ya. Jumlahnya 1.840 nih teman-teman ya. Oh, ini salah nih ya. Ada apa? Udah kemarin bekas copy paste kemarin ya teman-teman. Kita hapus aja ya, gampang ya. Tuh. Jadi jumlahnya 1.840 nih teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Nah, kita cari lagi ya perlengkapannya. Oke ya teman-teman. Nah, ini kan di jurnal pembelian udah nih ya, udah kita pindahkan teman-teman ya. Lalu kita ke jurnal pengeluaran kas nih teman-teman ya. Kita cari perlengkapan lagi ya. Wah, ini dia ada teman-teman ya. Nah, karena cuma satu lagi, ingat teman-teman, maka dia tanggalnya tanggal dia sendiri teman-teman ya, tanggal 30 nih teman-teman ya. Makanya di sini teman-teman kita tulis ya tanggalnya tanggal 30 nih November teman-teman ya. Nah, referensinya dari mana teman-teman? Dari jurnal pengeluaran kas atau JKK nih teman-teman ya. Nah, makanya kita tulis nih teman-teman ya di sininya JKK teman-teman ya. Jumlah angkanya berapa ya? Coba kita cek ya. Wah, ini dia perlengkapan ternyata di debit posisinya teman-teman sebesar 450 nih teman-teman ya. Makanya kita pindahkan di debit teman-teman ya 450 nih teman-teman ya. 450 ya. Nah, karena sama-sama debit diapain teman-teman? Kalau sama-sama debit? Debit kalau ketemu sama diapain? Ditambah teman-teman ya. Hebat ya, luar biasa. Jadi 1.840 ditambah 450 berapa teman-teman? Iya ya, 2.250 ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu ada yang tanyakan? Nah, sekarang kalau sudah ya, kalian bisa lanjut nih teman-teman ya. Lanjut lagi ya. Nah, ini kalian buat sendiri ya teman-teman. Nah, spesial ya, buat buku besar utang dagang. Ini sama dengan piutang teman-teman ya. Jadi sama dengan piutang ya. Pertama kita ngejual ya, lalu orang itu ngecek ya, pembelinya apa ada yang rusak ya. Nah, kita nunggu ada barang dibalikin atau enggak, ada barang retur atau enggak, baru dilunasi teman-teman. Jadi posisinya JJ, JU, JKM. Nah, di utang juga sama teman-teman ya. Di utang posisinya kita beli dulu nih teman-teman ya. Beli, lalu kita lihat ada yang rusak apa enggak, kita balikin, lalu baru kita lunasi teman-teman, kita bayar teman-teman ya. Jadi posisinya seperti ini teman-teman ya. Oke ya. Teman-teman ya, silahkan berlatih selanjutnya ya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanya teman-teman ya. Jangan malu-malu ya teman-teman ya. Kalian bisa WA saya ya, atau bisa juga nanti kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Kalian bisa tanya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Sukses selalu ya buat kalian ya di saat pandemi ini ya. Kalian tetap sehat ya teman-teman ya. Dan semoga angkatan kalian ya banyak diterima di undangan teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sampai sini dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai ketemu lagi. Sukses selalu buat kalian.